Taufik Bukulun, Unggun Basuki Langgeng. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Nugroho, saya fasilitator hak asasi manusia untuk masyarakat adat. Dan kebetulan saya juga salah satu kami tuo dari Perkumpulan Asli Tapak Sesontengan. Saya tinggal di Magelang. Di sini saya mau sampaikan fakta yang sebenarnya saja dan saya bertanggung jawab atas segala pernyataan saya karena toh ini juga direkam gitu. Bahwa pada kenyataannya untuk membawa Borobudur sebagai tempat ziarah atau sebagai tempat ibadah atau sebagai tempat manembah khususnya untuk masyarakat Buddha maupun teman-teman pelaku spiritual lainnya pada kenyataannya dalam 10, 15, 20 tahun terakhir ini sangat susah sekali Pak. Kenyataannya saya sendiri mengalami ketika saya membawa tamu atau saudara atau kerabat yang akan ziarah ke Candi Borobudur, bahkan kita sudah membeli tiket wisata untuk melakukan prosesi di sana susah sekali, Pak. Kita harus kejar-kejaran dengan satpam, kita harus kejar-kejaran dengan petugas keamanan, dan ketika pada akhirnya kita diarahkan untuk mengikuti prosedurnya ribet, Pak. Jadi untuk ibadah saja, kita harus mengirim surat ke Balai Konservasi, kita harus mengirim surat ke Kementerian Kebudayaan, kita harus mengirim surat ke TWCB, dan itu surat harus disampaikan paling tidak 3 minggu sebelum pelaksanaan. Itu hanya untuk ibadah saja. Belum lagi mel-melan, Pak. Jujur, Pak. Mel-melan di lapangan. Kita sudah beli tiket wisata, kita akan pradaksina, kita akan ziarah. Tentunya kita semua memahami bahwa untuk melakukan sebuah upacara, biasanya kita memerlukan sarana prasarana upakara. Ya. Dalam hal ini yang biasa lazim digunakan adalah dupa. Itu kita nggak boleh, Pak. Alasannya abu dan asap dupa itu dapat merusak batuan candi. Sementara mereka tidak pernah berpikir bahwa alas kaki yang nyak-nyakan naik ke candi itu juga merusak candi. Tapi pernyataannya kontraproduktif ketika di Borobudur kita tidak boleh bakar dupa, di Candi Mendut yang jaraknya tidak lebih dari 5 km ke selatan Borobudur, di sana boleh bakar dupa. Kan uniknya di sini masa dupa yang sama merusak Candi Borobudur tapi tidak merusak Candi Mendut, kan nggak masuk akal. Itu dari sisi susahnya prosedur dan juga susahnya kita untuk manembah atau ziarah di sana. Pernah satu kali kejadian dengan tiket wisata saya masuk, saya melakukan pradaksina dan melakukan samadhi di sekitaran Candi Borobudur, sudah mencari tempat yang sangat tepi sekali sehingga kemungkinan untuk mengganggu wisatawan komersial sangat kecil, kita diusir satpam, Mbak. Diusir petugas keamanan. Alasannya karena aktivitas kami mengganggu wisatawan. Dan perlu saya sampaikan dalam 3-4 tahun terakhir, karena saya kebetulan belajar ke Bali, saya punya teman jaringan dari Bali yang kebetulan di sana beliau mempunyai usaha tour travel. Dan konsentrasi usahanya adalah untuk wisata religi. Namanya tidak perlu saya sebutkan nama turnya, tapi dalam 4 tahun terakhir sampai terakhir kemarin bulan Februari sebelum pandemi, bulan Februari 2020 sebelum pandemi, itu setiap bulan sedikitnya 2 kali saya diminta bantuan untuk memfasilitasi teman-teman yang berziarah di Borobudur. Rata-rata tamu dari Tibet dan Thailand. Bahkan kami juga mengundang biksu-biksu setempat, termasuk biksu Panaparo, bahkan kadang-kadang dari Semarang dan lain sebagainya. Untuk melakukan prosesi di Candi atau di Mandala Guna Dharma Bumi Sambara, kita nggak bisa. Dan kita ditempatkan di area yang cukup jauh dari Candi, di prasasti dekatnya prasasti UNESCO itu di space apa namanya, nama burung itu saya lupa. Dan tidak bisa mendekat ke candi karena alasannya kita menggunakan sarana-sarana upakara seperti sesajian, dupa dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kalau memang karena dari tahun 2015 Ganjar sudah ngomong bahwa akan menjadikan Borobudur ini sama seperti Ka'bah atau sebagai pusat dari prosesi ritual umat Buddha. Dan sekarang karena ada percepatan pembangunan untuk Borobudur, euforia direspon dengan berbagai macam wacana. Tapi wacana itu kalau tidak memperhatikan dengan kenyataan yang ada di lapangan, saya pikir juga nggak akan jalan.
catatan dari saya yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan dari Pak Agus, karena Pak Agus dari kementerian, berantas dulu itu mafia-mafia yang ada di Borobudur, terutama yang tukang-tukang ngemel itu. Baik yang ada di balai konservasi maupun dan lain sebagainya. Kita mau ziarah, mau belajar, mel-melannya mahal, Pak. Bisa sampai angka jutaan meskipun kita sudah bayar tiket wisata. Pagi hari jam 5 pagi mau ambil sunrise dari Borobudur cukup bayar. Tapi mau ziarah, mau puja bakti di pagi hari di Borobudur, susahnya minta ampun. Ini kenyataannya. Jadi yang pertama berantas dulu mafia-mafia yang ada di sana. Yang kedua dipertegas Borobudur ini sebagai kawasan wisata komersial atau sebagai kawasan wisata religi. Karena kalau kita membaca sejarah, tarik ke belakang, Mandala Gunadarma Bumi Sambara tidak pernah diciptakan sebagai kawasan wisata religi. Di sana adalah untuk belajar tentang kehidupan. Yang pada akhirnya dimaknai belajar tentang kehidupan itu salah satu diantaranya untuk meningkatkan kualitas religi atau spiritual atau keimanan kita. Kira-kira itu catatan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Rahayu Sagung Dumadi.